hasilnya pasti lebih berkualitas. Seperti lebah pagi madu TJ yang pintar mencari sumber madu terbaik, dipanen di kematangan yang tepat. Bantu jaga sehatmu. Madu TJ, kualitas terbaik dari alam. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Ila. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam membuat ruas jalan Jembatan 3 mengarah ke Pluit Penjaringan Jakarta Utara tidak bisa dilintasi kendaraan karena terendam air setinggi 80 hingga 90 cm. Jalan arah sebaliknya juga tidak lagi bisa dilalui kendaraan karena terendam air. Kendaraan terpaksa harus memutar arah dan mencari jalan alternatif lainnya agar bisa melintas. Warga yang ingin melintas ke jalan tersebut terpaksa harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke tempat tujuan. Banjir ini diakibatkan dari curah hujan yang tinggi dan ditambah dengan air pasang laut yang membuat air tidak bisa mengalir ke laut. Dari Penjaringan mau kemana Mbak? Mau ke Emporium. Kerja? Terus banjir gini gimana nih Mbak? Ya gimana? Biasanya naik kapan? Biasanya naik motor. Naik motor? Terus motornya? Motornya ditinggal di kos jadinya. Dia jalan kaki dari kos sampai ke Empo. Aku sih tadi baru tahunya ini, tapi yang waktu itu aku juga siang juga kena juga sih kayak gini. Bikin susah gak sih kayak gini? Susah banget. Susah banget ya? Ini jalan berapa kilo nih? Dari sekilo. Sekilo? Iya. Hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Sabtu malam mengakibatkan banjir di Jalan Swadaya Pesing Poglar, Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat pada Minggu pagi. Banjir setinggi 30 hingga 40 cm merendam permukiman dan mengganggu aktivitas warga. Hujan dengan intensitas tinggi sejak pagi hari menyebabkan genangan air merendam permukiman warga di Jalan Swadaya Pesing Poglar, Kedaung, Kaliangke, Jakarta Barat. Air setinggi 30 hingga 40 cm menutupi jalan lingkungan dan masuk ke dalam sejumlah rumah warga. Sedikitnya ratusan kepala keluarga di 2 RW terdampak banjir di Kelurahan Kedaung, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan dan normalisasi saluran air agar banjir tidak terus terjadi. Dan saudara, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Edwin Chan untuk memantau bagaimana situasi terkini dari genangan banjir yang merendam wilayah atau Jalan Gunung Sahari. Selamat siang Edwin. Bagaimana dengan situasi terkini di Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara? Apakah masih terendam banjir yang cukup tinggi Edwin? Selamat siang Indra dan juga saudara, kalau kita bisa dilihat di belakang saya, banjir masih menggenangi Jalan Gunung Sahari dari Jakarta Pusat menuju ke Jakarta Utara itu masih memang tergenang banjir dan akses untuk kendaraan baik roda 4 maupun roda 2 itu masih terhambat, terutama untuk roda 2 itu tidak dapat melintas. Nah, untuk selengkapnya kita tanyakan langsung terkait dengan banjir yang memang melanda Jakarta Utara bersama langsung dengan Wali Kota Jakarta Utara. Di sini sudah ada Bapak Hendra Hidayat. Selamat siang Pak Hendra. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Ini terkait dengan banjir yang terjadi pada hari ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi Bapak. Namun apakah ada aspek lain dan sebenarnya untuk Jakarta Utara sendiri wilayah mana lagi Pak yang terdampak banjir? Ya, hari ini saya bersama dengan rekan-rekan dari Forkopimko Jakarta Utara hadir langsung Pak Kapolres, kemudian Pak Dandim. Kami sejak pagi berkeliling wilayah untuk memonitoring, melihat situasi dan kondisi wilayah kami Jakarta Utara. Karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sejak malam tadi hujan turun dengan intensitas yang bisa dikatakan cukup ekstrim. Dan sampai kemudian berlanjut sampai dengan pagi. Saat ini juga kami barusan melintas di Jalan RE Marta Dinata, depan Ancol, dan sekarang kita posisi ada di Jalan Gunung Sahari. Dan sebagaimana juga kita lihat langsung bahwa kondisinya masih terdapat genangan kurang lebih setinggi paha orang dewasa. Termasuk juga tadi yang di Jalan RE Marta Dinata, itu Kali Ancol juga sudah meluap dan rata dengan jalan. Kami tentunya berharap bahwa kejadian ini, genangan air atau banjir yang terjadi bisa segera surut. Kami sudah memerintahkan seluruh pompa untuk
dipasang untuk bekerja dengan sebagaimana mestinya, termasuk juga untuk menarik air, memompa air atau menyedot air dari genangan-genangan yang ada di seluruh wilayah Jakarta Utara. Kami berterima kasih kepada rekan-rekan Forkopimko yang telah selalu mendampingi kami untuk menjaga masyarakat Jakarta Utara. Bapak, untuk Jalan Gunung Sahari ini sendiri sebenarnya kan jadi salah satu akses kunci gitu ya dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara. Nah, dengan dampak Transjakarta juga tidak bisa melintas lagi. Nah, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk kemudian pompa-pompa ini berfungsi, ini dengan kondisi mungkin tidak hujan lagi gitu yang diharapkan, itu butuh berapa lama, Bapak? Kami berharap secepatnya, segera, karena kami juga masih menunggu. Tadi ada tambahan rob soalnya, sebetulnya tadi agak siangan, tadi agak pagi itu agak rob. Sekarang robnya sudah mulai surut dan mudah-mudahan ketinggian air juga segera surut juga. Kami berterima kasih nih ke teman-teman kepolisian yang telah membantu untuk menjaga lalu lintas jalan, keselamatan warga agar tetap lancar. Pak Hendra, ini terkait dengan penertiban. Tadi dari pagi mungkin belum ada penertiban. Ini kan ada akhirnya Transjakarta dipakai untuk ke arah sebaliknya. Nah, apakah ini memang sudah jadi keputusan dari pihak pengamanan atau bagaimana, Bapak? Pak Kapolres? Pak Kapolres? Tentunya dengan adanya beberapa ruas jalan yang tidak bisa dilewati, kami melakukan rekayasa lalu lintas. Yang pertama daerah Gunung Sahari, ini kami prioritaskan kepada kendaraan yang tinggi, yang rendah jangan, karena pasti akan mogok. Kemudian termasuk area Mata Dinata yang juga sama posisinya, kedalaman airnya sama. Ini kami sudah komunikasikan dengan Satlantas atau Direktorat Lalu Lintas Polda, kemudian dengan pihak terkait yang lain, Dinas Perhubungan, untuk pengalihan arus lalu lintas. Jadi kita skala prioritas. Yang kira-kira kendaraan tidak bisa lewat jangan dipaksakan. Demikian. Kembali ke Pak Wali Kota, Pak, ini terkait dengan Forkopimda sudah koordinasi. Nah, ini kan kemarin sebenarnya hujannya udah dari sore dan itu lanjut sampai malam sampai tadi pagi. Nah, sebenarnya langkah preventifnya ada nggak sih, Pak? Atau ini lebih ke tanggapan atas banjir ini, Pak? Yang pasti seluruh stakeholder terkait kami tetap standby. Saya perintahkan semuanya tetap standby, monitor lapangan, dan segera lakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi genangan, banjir, kemudian kalau mudah-mudahan tidak ada pohon tumbang dan lain sebagainya. Dan terima kasih juga nih ke Pak Dandim untuk bantuannya kepada kami. Oke, baik, kita dari Kodam Jaya, Jakarta, mengerahkan untuk Satgas penanggulangan genangan air ini bencana. Kita sudah mengerahkan beberapa LCR, kemudian beberapa unit kendaraan-kendaraan kita untuk membantu masyarakat di lapangan, termasuk dari Dinas Sosial kita juga sudah membuat titik-titik dapur lapangan. Ini yang kita siapkan di rusun-rusun tempat penampungan. Termasuk nanti upaya kita Satgas penanggulangan sampah-sampah akibat dari genangan air ini. Demikian. Baik, Bapak, abis ini akan ada tinjauan kemana lagi, dan tadi disebutkan mungkin boleh didetailkan lagi, Pak, ada dampak dari banjirop sebenarnya yang ikut memperparah di bagian Jakarta Utara ini. Nah, itu seberdampak apa, Bapak? Sebetulnya signifikan kalau ada rob, kemudian curah hujan tinggi, ada genangan, nah, kemudian kalau di sini ya, khusus di sini misalnya, Kali Ancol meluap, udah rata dengan air, nah kita menunggu deh itu supaya pada saat kemudian ada surut air kita bisa pompa yang ada di genangan di sini. Kalau kita pompa juga ke kali, kan artinya mungkin nanti balik lagi airnya, gitu. Dan saya bersama juga Pak SDA. Nah ini Pak SDA saya nih terkait dengan setelah ini kita akan ke daerah Lodan, kemudian kita akan ke Semper Barat, dan kita akan ke Pegangsaan 2. Karena berdasarkan informasi laporan dari masyarakat, dari lurah dan camat setempat, daerah-daerah tersebut cukup tinggi juga. Nanti kita akan cek ke sana. Terakhir, Bapak, dari arahan Pemprov pusat seperti itu, maksudnya dari Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri, apakah ada mungkin imbauan kepada teman-teman dari masing-masing pemerintahan kota, kayak berapa waktu lama Bapak yang bisa diberikan untuk kepada masyarakat supaya bisa kembali surut dan akhirnya nanti bisa kembali beraktivitas? Kita optimalkan untuk sesegera mungkin ya, hanya ini karena curah hujannya ekstrim, melebihi kapasitas drainase kita, sehingga air ini bergerak sangat lambat, dan juga sekarang kondisinya terpengaruh dengan rob. Artinya air tidak bisa kita alirkan ke laut, sehingga mesti butuh pompanisasi. Nah, dengan curah hujan yang sangat tinggi ini, makanya dan tingginya muka air laut yang ekstrim ini memperlambat surutnya air. Tapi kita optimalkan semuanya ini untuk segera lebih cepat surut. Untuk segmen ini kita sudah mengirimkan 6 buah pompa mobile
dan juga pompa stasioner sendiri sudah bekerja, beroperasi, dan juga bisa dilihat pompa-pompa di Mangga 2 Polder dan Mangga 2 WTC itu juga memompa air ke Kali Gunung Sahari, Ciliwung Gunung Sahari. Berarti kurang lebih ada estimasi nggak Pak, melihat ketinggian ini sampai 50 cm, kurang lebih berapa waktu yang dibutuhkan Pak untuk pompa-pompa ini berfungsi secara maksimal? Jika tidak ada tambahan curah hujan ekstrim lagi, ya kita berharap dan kita upayakan, dan rob juga sudah turun, bisa mungkin ya kita berharap sore ini sudah segera surut ya. Harapan begitu. Mudah-mudahan kondisi cuaca juga mendukung untuk bisa cepat surutnya air ini. Terima kasih banyak tadi Pak Kasudin Sumber Daya Air Jakarta Utara ya Pak. Mungkin terakhir Pak Hendra, ada imbauan kepada masyarakat, ini banyak yang akhirnya jadi wisata air tiba-tiba gitu pada dadakan. Ini tentunya berbahaya, pun ada beberapa kendaraan roda 2 yang memaksakan untuk menerobos. Ada imbauan Bapak? Ya, sejak tadi kami sudah memberikan pengumuman melalui pengeras suara yang ada di mobil operasional kami kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak kita yang saat ini sedang kita lihat nih, masih bermain-main air, untuk segera pulang, untuk menjaga keamanan diri, keselamatan diri. Mereka harus segera kembali, karena kita nggak tahu di bawah air ini kan mungkin ada kaca, ada beling, ada paku, dan lain sebagainya. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan kalau memang ada selokan yang cukup dalam, parit cukup dalam, kemudian mereka main di situ ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Masyarakat tetap jaga diri dan keamanan serta keselamatan masing-masing. Terima kasih banyak Pak Hendra atas waktunya. Terima kasih Pak Kasudin Sumber Daya Air. Tadi ada Pak Kapolres Jakarta Utara dan ada Pak Dandim Jakarta Utara. Terima kasih. Dan saudara, ini dia yang tadi juga jadi sorotan. Saudara, kalau untuk Wali Kota Jakarta Utara sendiri telah berkoordinasi dengan Forkopimda Jakarta Utara untuk kemudian nantinya langsung dari pihak TNI, lalu juga dari Kapolres Jakarta Utara untuk kemudian melakukan pengamanan, penertiban, pun tadi ada beberapa kendaraan taktis yang diturunkan untuk mengangkut kendaraan-kendaraan yang mogok di jalan, untuk menderek kendaraan-kendaraan yang mogok di tengah jalan, kendaraan roda 4 maupun roda 2. Lalu saudara, tadi juga dari pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara, sudah ada 6 pompa mobile yang diturunkan dengan ada pompa stasioner tentunya yang sudah membantu untuk pemompaan, dan diharapkan sore nanti air dapat segera surut. Kembali ke studio, Imron. Baik, di kawasan Jalan Gunung Sahari Jakarta Utara tadi terpantau memang ketinggian air masih cukup tinggi dan memang sudah ditutup terutama dari kendaraan-kendaraan dengan ketinggian yang tidak terlalu tinggi. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV, Edwin Chan, dan juru kamera Junaidi Saputra yang melaporkan dari Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Dari Gunung Sahari kita akan mencoba berkoordinasi dengan jurnalis Kompas TV, Rahma Piliang, dan juru kamera Bodia Vimala di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Selamat siang Rahma. Bisa Anda gambarkan kepada kami bagaimana pantauan Anda di sana siang hari ini? Apakah ketinggian air bertambah atau justru sudah mulai surut, Rahma? Rahma? Oleh Dinas DKI Jakarta untuk menyurutkan air, begitu, dan akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV, Bodia Vimala. Inilah kondisi dari salah satu pompa air yang dioperasikan untuk menyedot air kembali ke kali yang ada di Jalan Boulevard